Cuma ngapain beli headphone kalau suaranya bocor? Ya, jumpa lagi di Ribu TV. Jumpa lagi di Tech Podcast. Kali ini bareng dengan Fernanda. Halo. Fernanda Gunsan. Buat yang nggak tahu, Fernanda ini kerjanya nge-review audio. Produk elektronik. Banyaknya audio. Ya, niatnya macam-macam. Niatnya mau macam-macam ya. Kecemplungnya di audio. ada basicnya dikit lah. Ada basicnya dikit. Udah bikin kitab segala. Ya, benar. Gitu Tier kan. list ya. Yes. Tapi sementara ini baru di IG sama di TikTok ya. Benar. Baru di IG sama TikTok. Benar. IG kapan ke YouTube? Udah ada sebenarnya. Ada ya baru 2 lah. baru 2 konten. Nah, terus udah coba syuting kayak bentar nih niatnya 10 menit kali ya. Jadinya setengah jam gitu. Oh, sama nih penyakitnya nih, sama penyakitnya. Kayak kelamaan. Emang susah. Susah. Begitu masuk YouTube terus mau banyak, nah agak repot. Mau banyak malah kebanyakan. Betul, emang agak repot di situ. Audio, kecemplung di audio. Oke deh, gini deh. Yang paling gampang kita tanya dulu. Ya. Background audionya gimana sih sebetulnya dulu tuh? Oke. Ini cerita singkatnya sih sebenarnya dulu bokap punya studio di rumah. Rekaman zaman tuh masih tape ya. Kan belum CD, belum MP3. Zaman tape gitu. Terus ya sekolah ya sempat ada les-les musiknya dikit, terus ngulik-ngulik Fruity Loops, Nuendo, Cubase buat rekaman gitu kan. Terus kuliahnya ikutan radio kampus tuh, bikin jingle. Gitu. Nah pekerjaan pertamanya audio engineer sebenarnya di Net TV. Oh gitu. 1 tahun. 1 tahun jadi audio engineer. Tapi basic di keluarganya emang udah mainannya sama audio. Ya kan? Lebih ke musik sih. Lebih ke musik ya. Kalau pro audionya nggak terlalu sih sebenarnya. Jadi sound engineer 1 tahun di Net. Oke. Setelah itu? Setelah itu resign karena ngelihat kayaknya sosial media kok kayaknya berkembang banget kan. Jadi tertarik sama tim sosial medianya Net juga dulu postingnya rajin gitu kan. Jadi belajar banyak. Tertarik sama sosial media tapi nggak bisa tiba-tiba nyemplung jadi KOL manager gitu kan, nggak mungkin tuh. Tadinya orang teknis tiba-tiba kayak gitu nggak mungkin, jadinya join Bigo Live waktu itu. Bigo Live aplikasi live streaming. Tapi bagiannya kan masih ada broadcastnya nih, masih ada live streamingnya. Jadi masih nyambung, masih bisa di situ 1 tahun juga. Barulah berani pindah jadi sosial media spesialis di Tokopedia. Oh gitu. 4 tahun. Jadi lebih sosial media sebetulnya. Abis itu sosial media 4 tahun. Lebih sosial media banget ya. Mulai dari itu terakhir sebelum ini. Abis itu pindah ke TikTok. TikTok lagi kan udah Tokopedia. Udah dari Net Tokopedia ke TikTok berapa tahun? 2 tahun lah. TikTok 2 tahun. Mainnya sosmed. Mestinya sih ini sih loh. Mestinya yang jadi apa sih? Membicarakan soal sosial media itu harusnya begini gitu. Sosial media guru. Sosial media guru mestinya gitu kan. Algoritma TikTok sekarang gini loh guys. Mesti gitu dong loh. Kenapa jadi TWS yang dibahas? Nggak tahu juga, balik lagi ke situ kayak. Apa awalnya tuh tiba-tiba kok nyangkut ke situ? Ya oke lah, basic ada gitu kan. Hobi juga sih sebenarnya. Hobi gadget juga. Kan waktu konten-konten itu kan ngulik kamera, software editing lah, Premiere, DaVinci gitu. Terus ya jadinya beli tripod lah, beli gimbal lah, makanya jadinya ngulik gadget. Cuma yang paling ngertinya sih audionya aja sih. Karena mikrofon. Karena gitu. Kuping nggak kaleng ya. Nggak kaleng, nggak kere-hore amat lah. Nggak kaleng-kaleng amat lah kuping ya. Ada selera lah di kuping ya. Masih bisa. Tapi menarik sih, maksudnya sampai lu ngasih saran kalau yang ini equalizernya seberapa, settingan equalizer kayak begini kira-kira. Sama sebenarnya sih juga untuk bersaing bahas HP tuh, kayaknya ngikutin informasinya lagi tuh agak jauh banget gue untuk belajarnya lagi. Terus pas kerja di Tokopedia di e-commerce kan sama di TikTok ya, kita tahu lah data produk-produk apa yang ini yang lagi booming di minggu ini, di bulan ini, yang trending apa. Sampai ada satu kategori kan, biasanya kalau kecantikan tuh ya ada makeup, ada sabun dan lain sebagainya. Kalau elektronik tuh ada kategorinya yang udah pasti yang primary ya, kayak HP, laptop. Kemudian ada audio elektronik sebenarnya. Kategori itu ternyata banyak juga yang audio yang tuh konsum. Gede sebenarnya. Kok yang nonton dikit ya? Ya. Ada, cuma tapi nggak sebanyak HP gitu ya kan. HP. Soalnya biasanya kita kalau bikin konten audio
ya ada aja yang nonton. Ada, pasti gitu. ada kan. Ada aja. Cuma beda gitu. Kalau yang nontonnya HP tuh wow gitu kan. Pertanyaannya kan kalau lagi ngetes HP naikin video tentang smartphone tuh trending nggak ya? Wah, bisa kayak gitu. Iya. Kalau TWS dinaikin kapan? Seringnya gitu kalau di sini. Dan ternyata kalau dilihat-lihat ke yang lain-lain sama gitu juga sebetulnya. Perbandingannya kurang lebih lah gitu. Emang nggak gede-gede amat, tapi menarik ya. Maksudnya TWS headphone in-ear atau whatever lah namanya itu ya kan suka-sukanya dia kasih nama ya, mau AIM kayak apalah itu ya. Ini kan sebetulnya sesuatu yang satu orang biasanya cowok ya. Satu orang cowok itu bisa punya 4, 5 gitu. Kalau udah hobi pasti bisa banyak. Hobi bisa gitu. Baru mulai juga kalau mulainya dari yang kaset-kaset kalau dulu kan pasti ngoleksi, penasaran. Penasaran 3, ntar ganti kabel lah gitu kan. Diganti kabelnya ini, diganti kabelnya itu gitu kan. Ada yang kayak gitu sampai 3, 4, 5. Jadi harusnya seru sih, harusnya rame sih sebetulnya memang. Jadi nggak heran kalau misalnya kelihatan terbaca bahwa itu memang banyak yang mengkonsumsi ya. Cuman dari TWS banyak ngeliatin TWS mulu nih ya dari karena TWS. pasarnya generasinya sekarang tuh ketemunya TWS. Ada kalau gue di 2000-an dulu masih sekolah ya pasti headset kan. Kabel semua marketnya. Kabel. Sekarang marketnya ya wireless semua, mereka sekolah itu ya pakainya wireless sudah rata-rata. Gitu ya? Ya udah jarang yang headset kabel. Kalau enggak bawaan pas beli HP atau bonus. Jadi harusnya udah gak ada komplain loh ya, gak ada jack 3,5 ya? Iya mungkin ya. Jadi makanya mau gak mau harus dibahas sih TWS. Soalnya karena banyak yang nyari. Banyak yang nyari. Paling murah berapa sih sekarang sih? Ada yang 20.000 TWS? Ada 20.000. Penghinaan terhadap modul Bluetooth. Iya. Ada 20.000, 30.000, 50.000 ada. Ada ya sampai segitu ya? Tapi kalau menurut gue sih propernya 200-an lah. Itu proper lah. Udah mulai oke lah buat udah mulai oke lah ya. Tapi 200-an mungkin yang belum pakai ANC. Enggak. Jangan. Kalau udah pakai ANC kan berarti udah ada itu lagi kan, udah ada budget. Sebenarnya ada yang ada ANC-nya hampir 300 lah. Cuma belum beneran proper ANC-nya sih. Belum beneran proper. Iya. Biasanya kan tapi kalau market itu kesannya kalau kita dapat banyak orang jadi pengen beli kan. Kayak fiturnya berjejer. Ini padahal itu semua juga enggak yang canggih-canggih amat juga. Ya nggak bisa sih. Ya apa ya? Harga susah untuk bohong. Harga susah untuk bohong. Kalau gue mau nyari, kalau gue ya nggak terlalu ngikutin banget kalau yang di bawah 1 juta nggak terlalu ngikutin banget. Tapi kalau sudah nyari yang 200 sampai 300 ribu, gue bahkan nyari nggak ada ANC-nya mungkin. Iya. Mari kita mulai dari yang nggak ada ANC-nya dulu. Kita lihat dari sini nih. Soalnya kalau udah ada ANC berarti udah ada fitur ekstra, chipnya udah lebih mahal. Nah itu betul. Ya kan? Mungkin kalau gue bisa analogiin sama HP yang mungkin biasa lo review ya. Ya kalau HP sejutaan mungkin apa? Gak mungkin ada kayak yang telenya mungkin ya atau iya jangan cari yang terlalu banyak macam-macam di situ. Kalau ada pasti tuh ada sesuatu tuh. Ada sesuatu kekurangannya. Kecuali itu kemarin ya 5G 1,7 juta. Oh ya itu 5G. Itu keterlaluan kalau itu sih. Iya. Kalau itu iseng gitu. Itu iseng banget bikinnya 5G 1,7 juta. Kan karyawannya nggak makan ya. Tapi 5G-nya beneran oke kan? Beneran. 5G-nya beneran jalan. 1,7-nya bener. 1,5 malah pertama kali dijual. Ya kadang-kadang ada yang bikin stunt kayak begitu ya. Mungkin promosi di awal gitu ya biar laku gitu. Kalau TWS kayaknya nggak terlalu gitu-gitu banget. Atau ada juga yang kayak gitu? Enggak. Dia mindsetnya tuh sekarang ada apa ya? Harus kayak ada update terus gitu loh. Harus update terus. Iya kayak nggak bisa satu seri tuh bisa bertahan 2 tahun gitu. Susah pasti. Kecuali pasti yang hilang lagi ganti lagi. Pasti brand-brand yang gede aja sih yang bertahan. Ya sih, Sony aja. Sony gitu. Mungkin Sennheiser itu pasti cuma Bose gitu. Bose. Oh itu Bose lama banget. Iya kan 2 tahun 3 tahun baru keluar gitu kan. Quiet Comfort berapa tahun tuh? 3 tahun 4 tahun mungkin baru ada gantinya baru lagi. Baru Ultra nih keluar kan. Iya Ultra baru keluar. Sebelum Ultra udah ada Quiet Comfort 2. QC2. QC2 udah ada, besok ya paling enggak setahun sekali lah. Tapi Ultra kan keluar beda level, dia di atas. Beda seri dia di atas. Itu gara-gara chip baru tuh kemarin. Tapi kalau yang murah-murah itu biasanya satu brand baru, gue juga nggak tahu mereknya apa, tapi kayak di TikTok tuh ya lari saja gitu. Terus hilang nanti. Terus seri dia mainannya strateginya adalah banyak serinya. Banyak. Karena kalau di TikTok itu kan dia mesti
rajin live streaming tuh misalnya sellernya. Oh iya betul. Nah terus kalau keranjangnya itu lu cuma punya kayak 2 seri flagship misalnya. Udah lu mau bahas apa di live-nya kan. Ini diulang-ulang terus ya, lagi capek juga ya, capek. Bener ya. Makanya mainannya kalau live streaming TikTok keranjang banyak. Dan live itu kan 2 jam ya kalau nggak salah live streaming TikTok. Minimal yang katanya. Minimal 2 jam bisa dikatakan kan, efektif. Algoritma. Tapi temen gue bilang katanya 8 jam yang efektif. Ada yang kayak gitu. Ada tuh rajanya dulu. Ada tuh cerita sama gue 8 jam Dad. Hah? 8 jam serius bro? 8 jam. Bisa sih tapi bener ya. Ya sekarang udah banyak jasanya kan. Iya sih bener juga. Jadi ya bener juga ya, kalau barangnya cuma 2 biji, 3 biji, 2 jam mau ngomong apa, muter-muter ya. Tapi yang jualan koper bisa loh. Cuma 2 gitu. Enggak cuma 2 sih. Tapi kan ada 10 koper cuma gitu doang, muter-muter. Iya. Koper kan sebenarnya cuma 3 macem apa 5 macem gitu kan. Cuma ada size-size-nya gitu. Keluar muter, muter lagi gitu. Kadang-kadang gue tertarik nonton gitu, nih muter lagi ya, udah muter lagi ya. Oke, udah balik lagi. Benar. Gitu. Karena kan setiap audiens itu kan masuknya jamnya bisa jadi beda gitu. Iya betul. Jadi memang harus diulang-ulang begitu ya. Gitu. Dan lu juga jualan siapa? Ngendorse di TikTok juga? Iya di TikTok gue juga live ya. Sebenarnya kalau TikTok itu dia kan nggak kayak ada IG story-nya tuh. Kalau di Instagram kan gue interaksinya sukanya tuh IG story kan DM-an, posting gitu. Nah kalau story-nya si TikTok ini nggak jalan. Iya. Makanya ya kalau mau interaksi ya sekalian mau tanya jawab sama follower ya sekalian aja live aja gitu. Dia live aja. Jaga engagement sama followers sih. Gue kadang-kadang kalau sempat sih gue live juga. Cuma gue mau live di YouTube ya. Iya kalau nggak YouTube, ntar di TikTok, ntar di IG. Gue udah pernah iseng ya 2 biji gue jalanin. 2 handphone 2 biji jalan itu bingung mau baca yang mana ya. Iya bingung kebanyakan. Gue juga pernah tuh live dua-duanya bingung. Bingung sendiri akhirnya. Akhirnya fokusnya di TikTok aja karena TikTok tuh bisa langsung naruh link aja udah enaknya gitu. Yang mana bang barangnya gini. Iya. Kalau modelnya bisa ngasih lihat barangnya di mana ya bisa gitu ya. Gitu. Bisa referral ke situ. Sekalian. Gue sering tanyain tuh keranjang kuningnya mana. Aduh keranjang kuningnya mana. Boro-boro sempat ngatur keranjangnya. Iya. Tapi ngatur keranjangnya tuh mikir juga. Iya makanya gue udah kebayang. Lama gimana gue live aja deh. Iya benar. Tapi akhir-akhir ini sih mendingan lebih banyak live di YouTube sih. YouTube. Karena mulai ada yang berdiri itu. Udah kebentuk. Udah bentuknya vertikal, jadi gue lebih ke situ karena udah ada vertikal dan sambutannya juga lumayan oke sih. Walaupun kalau TikTok sih bisa heboh banget sih emang. Iya heboh ya. Bisa heboh banget gitu. Generasi usernya muda-muda. Iya muda-muda bener. Lebih muda dari yang di YouTube. Ya juga kan? kelihatan beda kok. Kalau misalnya live-nya sore ke malam gitu, sama malam banget beda. Audiens sudah beda. Beda sawerannya bro. Oh ini udah ngomongnya gift. Beda sawerannya beda, giftnya beda. Iya sawer. Kalau udah tengah malam yang tua-tua udah tidur. Yang punya duit udah tidur. Yang punya duit udah istirahat. Padahal gak niat loh, gue gak niat nyari begituan serius, gak niat. Tapi kenyataannya begitu. Di YouTube-nya emang ada fiturnya berarti. Emang ada fitur donasi emang ada gitu. Cuma agak lucu aja bisa ada kayak begitu ya. Oh bisa begitu ya. Tertentu ya. Kalau malam bisa rame banget. Tapi malam itu selalu rame kalau rame misalnya banget. Ya, cuma donasinya yang tipis. Gak apa-apa. Yang penting kan bisa engage sama ini followers. Malah lupa nanya gimana matiin donasinya ya. Bisa dimatiin. Gak tahu bisa dimatiin. Bisa gak sih Gun? Matiin donasi tuh? Belum pernah nyoba ya. Belum pernah lihat gimana matiin donasinya. Soalnya apa karena ngalangin? Kalau bukan, nggak enak kalau nggak dijawab. Cuma kadang-kadang pertanyaannya itu suka nggak cocok. Nggak sesuai sama tema live-nya. Iya, nggak sesuai sama tema live-nya. Cuma nggak enak dong. Gitu. Bener. Suka bingung nih. Aduh, iya kagok ya jadinya ya. Gitu. Oke, balik ke ide lagi, ke audio lagi. Udah berapa headphone, earphone, TWS selama ngonten? Ngonten mulai tahun berapa sih? 2021. 2021. Oke, berarti ini 2024 udah masuk tahun ketiga nih. Iya, tahun ketiga. Udah berapa kira-kira? Udah berapa TWS? AIM 500 lebih ada kali ya. Serius toh? 500 lebih. Di kitab lu tuh sudah sekitar 500? Enggak. Belum? Yang terdokumentasi mungkin 200 mungkin ya. Atau gila luar biasa loh. Cuma kadang ya gue hapus juga kalau udah gak relevan atau udah discontinue. Udah gak ketemu lagi. Tapi emang kadang-kadang kan ada yang punya tapi nggak tahu gitu kan, nggak sadar terus mau tahu ini sebetulnya gue buang apa enggak gitu. Ada masalah satu lagi. Load si Google Sheet-nya lama. Oh iya juga.
Dibagi 2 aja bro. Jadi ada yang lama, iya, ada yang version, old version gitu. Versi lama, versi baru, gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Soalnya suka timbul pertanyaan aja kalau misalnya kok nggak ada lagi ya, atau dia masih pengen beli yang lama itu misalnya, karena udah discontinue biasanya. Jadi nggak enak juga daripada nyari barang lama terus nggak available juga ya. Cuma biasanya gue hapus aja sih. Oh, I see. Oke, kalau zaman sekarang brand apa sih yang lagi naik? Kita bicara di bawah 1 juta deh. TRS nih ya. Ya, ini kan sesuatu yang di Jagat agak kelewat nih kalau di bawah 1 juta nih. Iya. Gue cukup ngobrol juga sih sama distributor, reseller ya. Dan yang gue temuin, yang gue coba-coba brandnya jelas. Itu ada Anker punya Soundcore. Oh, Soundcore ya. Itu dari dulu emang ya. Ya kan. Terus ada Soundpitch. Terus Edifier. Oh iya, Edifier emang Edifier. Terus sama Irfan. IRVAN apa? Itu nama orang. Tapi lu. Ya itu yang ya selama setahun belakangan ini menurut gua itu ini ya jaminan mutu lah ya. Jaminan mutu, garansi after sales ya lumayan jelas lah. Tokonya centang biru semua, distributornya juga jelas gitu. Tapi ada nggak sih nemu yang nggak centang biru, brand Abracadabra dicoba enak? Pernah nggak? Mungkin pernah ya. Ada mungkin ya, cuma gue lupa namanya. Tapi kalau gua push itu tuh kadang guanya jadi ragu gitu. Ini brand siap nggak nih, distributornya jelas nggak? Nanti kalau tiba-tiba ada yang beli, waktu gitu. Itu ada satu. Oh ya, gue inget namanya Feel, FEEL. Oh bukan FIIO tapi FIL. Nah, FIIL itu Vio beda lagi. Nah itu dia ada TWS tuh dari dulu bagus juga itu. Cuma distributornya nggak apa ya, bukan kayak PT nama brandnya gitu. Oh oke. Mungkin kurang keluar aja, kurang tampil gak distributornya. Terus aplikasinya tuh masih bahasa Cina gitu, belum global. Garansinya masih distributor. Jadi impornya berasa tembak langsung ya? Iya, kayak begitu. Nggak tahu sekarang sih ya. Cuma dulu sih gue tadinya mau kontenin itu, cuma kayak aduh jangan deh. Dulu kan belum ada peraturan yang nggak boleh tembak langsung kalau harganya di bawah berapa gitu. Kalau sekarang kan ada peraturan kayak gitu. Nah itu sertifikasi Bluetooth lah apa, ya, banyak sekarang kan ada kayak gitu. Ya memang. Sama mungkin alasannya kayak lu sulit bahas Google Pixel mungkin. Kayak gitu. Tidak bahas malah. Tidak bahas. PKDN apa. Dia nggak masuk resmi, kita tidak bahas gitu. Gitulah. Iya sama berarti. Kurang lebih kayak gitu. Mirip ya berarti, ada kemiripan gitu. Coba kita cari. Itu salahnya di situ. Selama ini kok gue jarang lihat yang headphone ya. Banyak kan yang in ear semua ya. Oh iya, headphone ada sih. Ada juga. 1 2. Tapi gue tuh tipenya nggak yang setiap ada produk gue bahas. Jadi karena gue punya tier list kitab itu, jadi kalau di 500.000 menurut gue masih bagus ini, gue males nyobain yang lain gitu loh. Oh oke. Gue taruh aja di kitab audio gitu. Oh, I see. Biar gak capek-capek ngonten gitu. Sebenarnya itu kadang dibahasnya di story aja di story. Story ada ini nih lumayan juga nih, nih. Tapi dia belum masuk dalam situ berarti. Sebenarnya masuk, tapi kayak, aduh kayaknya mending ini deh. Oh, oke. Mending yang si 500.000 ini deh, si Soundcore Q20 ini deh, misalnya gitu. Tapi yang model itu foto lo kan juga pakai itu. Oh, pakai ini nih. Pakai apa tuh? Di bawah nih. Apa tuh? Pas banget. Ini vokal, tapi ini nggak wireless sih sebenarnya. Oh, ini nggak wireless. Cuma dia punya seri wireless, cuma gue nggak beli aja. Ini ada rajutannya gitu. Ini gue pasang sendiri sih karena headbandnya takut kotor aja. Takut rusak, takut kotor. Terus juga jadi. Ini apa sih? Kenapa sih lo di profile picture lo pakai ini? Nah, ini sebenarnya gue suka banget sama. Jangan bilang lo karena di endorse. Kagak. Oh, bukan gue beli sendiri. Di ulang tahun gue tahun lalu gue. Akhirnya kesampean beli ini. Tar dulu. Akhirnya kesampean beli ini. Emang berapa? Ini 21 juta. Wush. Tapi gue udah 3 tahun gue pengen ini waktu itu. 21 juta? Yes. Sorry, gue yang gak nyampe nih kayaknya nih. Sekali-sekali gue pada bisa gak nyampe kalau HP juga. 20 juta sering lihat ya. 30 mah gak anker lah. Laptop 100 masih laptop okay. 100. Tapi kalau headphone kayaknya kalau headphone 20 juta, waduh. Ya, hobi lah. Hobi. Serem ya, ini karena hobi ya. Luar biasa. Nah, ini dari Prancis namanya Vocal Clear MG. Vocal Clear MG. MG manganis bukan? Kan magnesium. Tadinya tuh waktu gua kerja di net itu, kita mixing tuh selalu pakai speaker namanya Vocal. Oke, brand yang sama. Brand yang sama. Dia
akurat lah menurut gue, natural, akurat, enak lah buat mixing broadcast gitu. Terus dia juga ngeluarin seri-seri audiofilnya lah, buat hobisnya juga dia keluarin. Terus gue cobain ini waktu itu di toko gitu di Senayan. Jatuh cinta. Wah jatuh cinta banget, gue suka banget itu, mengingatkan gue di masa-masa gue pakai speaker waktu di broadcast gitu. Terus ya udah nabung, akhirnya kesampean juga. Ada motor bisa dipasang di kepala. Apa ya? Scoopy sekarang. Scoopy terpasang di kepala ya kan? Ada Scoopy bisa dipasang di kepala. Vokal ya. Vokal, dia open back jadi suaranya pasti bocor. Iya tapi kan jadi luas. Cuma luas, nah itu ya kan? Ngerti. Jadi luas. Ngerti. Saya paham kalau gitu-gituan dong, sebatas gitu saya paham gitu. Ya, cuma ngapain beli headphone kalau suaranya bocor? Ya? Kan kalau teman-teman suka ada yang ngapain suaranya bocor gitu. Ya sebenarnya itu buat dapat. Ngapain suaranya bocor? Jangan dipakai jalan-jalan, dinikmati di rumah aja. Emang ini buat dipakai di rumah aja, bukan naik MRT gitu enggak. Dinikmati di kamar aja antara. Ya ini dibawa di MRT mah serem bener. Deg-degan. Dan ini bahkan tidak pakai wireless. Enggak wireless. Ini kabel semua ya. Kabel semua. Enggak ada mikrofon juga kan? Enggak ada mikrofon. Enggak ada mikrofon nih. Susah. Dia juga kalau mau klaim garansi kirim juga ke Prancis. Ya yang pada pakai WH-1000 XM5 menangislah kalian. Tapi dia kalau punya seri wireless juga namanya Vokal Batis. Ada 10 jutaan ada di Indonesia dijual sih ada. Oh malah jadi murah kok wirelessnya. Cuma tetap mahal kalau dibanding XM5. Ya dibanding 20 juta kan. Oh iya sih. Berarti drivernya udah beda dong. Beda. Tapi menurut gue sih tetap ya. Gue udah cobain headphone wireless yang kayak 10, 12, 7 juta pun. Ya ini gimana? Nyambungnya pakai apa? Sama tetap aja kayak lebih aman beli XM5 aja deh. Ya kayak XM5 tanggung ya, Sennheiser gitu. Nggak usah nge-push sampai segitunya ya. Kalau punya budget segitu, wah kalau punya headphone kabel pasti bagus-bagus dapatnya gitu. Iya. Sebenarnya kalau nyari quality suara ya. Tapi kalau kabel, kalau wireless udah mending yang udah biasa pakai wireless. Iya, karena kalau ngomongin wireless itu nggak cuma driver speakernya aja kan yang bagus, tapi kayak software, aplikasinya itu mesti jelas. Nah, yang ngembangin aplikasi kayak Sony gitu mah aman lah. Wah, beli Sony mah gila ininya sih. Gue jujur sih, pas nyobain Sony tuh gue, jadi ini curhat dikit ya, nih pas nyobain Sony itu ya mau XM5, XM4 segala macam, XM3. Agak bingung sama yang bilang ini headphone ini atau TWS ini karakternya lebih ngebas atau karakternya lebih begini. Gue bingung. Kan bisa gue geser-geser karakternya ya. Iya. Dan agak beda sama yang murahan. Kalau murahan digeser itu pecah. Digeser itu nanti pelan. Iya atau turun. ANC hidup aja berubah suaranya gitu ya. kan. Itu sering pertanyaan ya kan? Orang-orang. Ini kan enggak. Digeser bassnya yang beneran nambah. Gitu. Mau lu geser bass yang mau sebelah mana yang digeser beneran berubah. Sensitif gitu ketika digeser tuh barengan berubah gitu. Iya makanya pas dengar begini. Terus mau didefinisikan apa ini gitu kan? Nggak bisa mau didefinisikan bass head. Ya kalau mau bass head bisa gitu kan. Suka-sukanya dia aja gitu. Pernah kena pertanyaan kayak gitu nggak sih? Terus terang itu satu hal yang gue bingung karena orang mendefinisikan ini cenderung lebih ngebas, ini cenderung lebih gini. Padahal ini gue malah bilang ini cenderung bunglon. Bunglon bener bisa digimanain. Bunglon, gitu terserah lu mau digimanain. Cuma ketika review sih gue biasanya defaultnya dulu. Default. Belum disetting kayak gimana nih dia. Iya. Cuma enaknya zaman sekarang wireless itu dan integrasi dengan aplikasi itu kebebasan user itu ada di tangan mereka masing-masing lah. Semakin lama semakin luas. Iya, gitu semakin luas. Yang dulunya nggak bisa aja sekarang ditambahin lagi macam-macam. Kalau dulu kan gitu. Kalau lu mau ngebas ya lu beli seri yang ini. Iya. Nah, reference beli seri yang ini. Nah kalau ini enggak beli satu ya. Lu kan beli gitu kan, ini lebih ngebas, ini lebih netral, ini lebih atasnya lebih kencang, lebih treble-nya lebih tinggi gitu. Tinggal pilih yang mana gitu. Kalau sekarang nggak beli ini, setting, udah selesai. Itu enaknya. Kalau model-model yang digital ini kan, yang settingannya digital kayak begitu semua. Jadi sebetulnya udah kalau buat yang kelas-kelas segitu tuh nggak ada ya sebetulnya ini lebih ngebas atau ini lebih apa sebetulnya. Ya paling di compare pas defaultnya itu sih. Pas default, gitu kan. Tapi kan nanti masalah paling, bassnya nggak bisa digeber, misalnya gitu, paling gitu kan ya. Treble-nya jangan dipentokin, ntar bassnya tinggi, paling gitu, paling pedes, tajam di sini gitu. Cuma yang pasti ya, kalau dari pengalaman gue banyak nyobain itu, udah pasti ngebas. Nggak mungkin headphone for consumer yang wireless. Neutral iya. Pasti nggak mungkin. Pasti nge-fake juga sih. Pasti bawaannya juga. Bawaannya udah ya mungkin mereka udah ngelakuin research kali ya. Jadi kalau buat
yang TWS, yang headphone wireless pasti bassnya ada busnya. User baru pakai pertama kali, apa nih neutral gitu. Ya? Apa nih neutral nggak ada bassnya nih? Apa nih nggak ada bassnya, treble nggak ada, lempeng apa sih? Taruh lagi pasti nggak diambil. Bahkan sekarang tuh canggihnya kayak Sennheiser sih yang paling canggih kalau suara ya, kalau di dunia wireless menurut gua. Karena dia udah bisa sound personalization. Oh iya. Jadi kalau lu nggak ngerti EQ, aduh frekuensi berapa nih mesti gua boost, bang, bass yang mana sih gitu kan. Daripada kayak gitu, cuma nanti dia ada kayak opsi gitu di Sennheiser tuh sound personalization, dicoba aja nanti kita disuruh mixing gitu. Lo lebih suka ke kanan, agak ke kanan apa agak ke kiri nih? Ke kanan tuh misalnya ngebass, ke kiri tuh netral gitu. Nanti disurvey beberapa kali. Oh nanti ada gitu ini ya. tuningan yang buat lo nih. Iya. Kayak tes psikologi kali ya mungkin. Cuma buat audio gitu. Pendekatannya mesti kayak begitu. Karena pada akhirnya audio itu subjektif ya. Subjektif, banyak subjektifnya. So, kalau dari senior audiophile Indonesia yang gue suka banget juga tuh Om Wendo, dia pengurus speaker sih mainannya. Ya, speaker. Dia bilang tuh satu hal yang menurut gue nempel banget, audio itu jangan sampai kelebihan. Kalau kurang nggak apa-apa, tapi kalau kelebihan tuh pasti nggak enak. Oh iya betul. Nah, jadi misalnya treble-nya kelebihan, pedes. Oh pedes. Ya kan? Bassnya kebanyakan, wah bumi banget gitu kan. Bumi, bloated, ganggu vokalnya. Ganggu. Gitu. Tapi kalau misalnya ini udah oke, cuma bassnya kayak kurang, itu pasti kita masih bisa dengerin ya gitu. Masih bisa. Tapi kalau bassnya kebanyakan atau treble kebanyakan, itu biasanya udah nggak cuma masih bisa didengerin, kadang-kadang masih bisa beradaptasi. Iya. Setelah setengah jam didengerin rasanya tuh bagus gitu. Iya. Oh iya balance aja. Ini balance aja gitu. Sampai nanti dapet yang lebih enak lagi kan gitu kan. Itulah ya kalau audio ya, jangan nyobain punya teman yang lebih bagus. Terus jadi keracunan pengen. Bahaya kan begitu biasanya kan. Biasanya begitu kan, jangan nyobain punya teman yang lebih bagus, bahaya itu. Langsung nanti coba lagi. Jadi itu sebenarnya ada kan kumpul-kumpul anak-anak komunitas audio sering kan. Gue bikin meet up. Lu bikin meet up. Racun lu ya. Iya. Tapi gue emang sering terjun ya dari waktu gue kerja di Tokped tuh emang dari kantor juga deket dengan seller UMKM gitu kan. Dan gue seneng kerja kayak gitu tuh. Jadi makanya waktu gue bikin meet up tuh, gue baru tahu anak SMA tuh sekarang dengerin lagunya kayak begini. Mereka suka in-ear monitor yang kayak gini. Dengerin lagunya apa anak SMA? Ya lagu-lagu Jepang gitu. Yang wibu-wibu gitu. Ya mungkin di Spotify nggak ada nih, tapi ternyata ada di film anime apa gitu. Kayak gitu-gitu, gue jadi dengerin juga, jadi tahu, mungkin headphone ini nih yang cocok buat orang-orang yang dengerin lagu kayak gitu. Oke. Jadi bisa dapat inputan ya? Ya tahu audiens lah. Karena gue hampir semua konten gue kalau lu lihat nggak pernah ada review sound pitch clear, review Edifier Neobuds Pro 2 nggak pernah kayak gitu. Jadi selalu audience first. Jadi kayak ini TWS buat lu yang audiens 200 ribuan. Ini TWS yang menurut gue terbaik, fiturnya terlengkap di 2023 gitu. Tapi nama brand atau serinya gue suruh sebut di akhir. Pokoknya yang buat lu semua nih, pain points lu apa, itu yang gue solve. Nanti nama produknya gue review di akhir. Ini earphone renang ala Pak berapa beda. Nah, tapi gue juga nggak sebut ininya kan. Nggak sebut apa earphone ya, serinya yang nggak sebut. Yang penting kan orang nempelnya apa? Earphone-nya siapa? Yang dipakai siapa? Earphone-nya bisa ngapain? TWS yang bisa ngapain? Gitu. Bisa dipakai berenang. Bisa dipakai di berenang. Itu dulu yang gue bahas. Baru seri berenang. Udah lama tapi itu seri harusnya. Iya, karena mainannya TikTok sama Reels vertical dengan sistem FYP dan Explore itu dia kan nggak search engine based lah. Kalau YouTube kan orang udah tahu mau nyari apa kan. Kalau ini TikTok sama Reels ini udah kayak harus awam banget guanya di awal video. Ya, kalau lo cuma waktu sekian second. Iya, jadi makanya ini headphone gini loh, ini headphone bisa begini. Nanti ya lo tahu nama produknya belakangan aja deh. Gue konsep video gue rata-rata gitu. Tapi sukses. Yang juta-juta juga banyak. Tuh, ratusan ribu, puluhan ribu juga banyak. Maksudnya puluhan ribu, 200 ribu, 100 ribu. Wah, kencong ini mah. Iya. Udah asik nih. Nggak usah beli KZ lagi, beli earphone ini. Ya, kalau nggak disentil gitu biasanya. Iya, nyentil kan. Karena yang punya KZ banyak. Ya, gitu. Ada lo yang lain. Ada gitu. lo. Iya. Kan dulu kan ada zamannya kayaknya belinya semua KZ. Karena dulu emang cuma KZ paling gede. Iya, cuma banyak variannya. Ya kan kayak tiap berapa bulan kali. Itu sebelum pandemi itu ya. Oh, dari 2017 juga dia kan, 2017-2018 itu kan ya, tahun-tahun segitu tuh kan lagi booming banget tuh KZ. Aduh, kalau ada yang belum tahu KZ tuh mesti lihat-lihat dulu tuh. Di bawah 300 ribu mantap. 100 ribu juga. 100 ribuan ya dia. Ya karena 200-300 ribu ntar gak nemu lagi salah gua kan. Tapi ya sekarang udah mulai banyak sih. Kita nyebutnya Chi-Fi.
Chinese High Fidelity. Chinese High Fidelity. Iya. Karena produk inner monitornya itu dari China semua. Cuma lucu ya, maksudnya dia bisa ngasih suara yang bagus gitu kan. Dengerin. Gue cukup lama pakai kaset waktu itu. Lupa kaset yang mana ya? Musisi banyak pakai. Iya. Cuma gue pernah lihat ada satu kejadian yang lucu. Jadi gue salah taruh digencet atau apa gitu ya. Terus pas gue angkat copot. Lah ini drivernya copot atu nih. Nozzle-nya? Ya harusnya driver copot ini ya. Gue lihat copot satu ya. Gue pasang lagi dong. Krek gitu. Tak gitu pasang lagi. Kok bunyinya normal-normal aja ya. Ya udah bagus dong berarti kan aman. Enggak, maksudnya cabut lagi, gue coba lagi, cabut lagi kan. Ya kan murah kan, cobain aja cabut pasang lagi. Kok normal? Sebetulnya hidup apa enggak sih? Sebenarnya rusak apa enggak gitu kan. Iya maksudnya ini rusak apa enggak? Driver kecabut apa enggak? Luar biasa ya, gue belum bisa kayak begini gitu. Tapi iya dia build quality-nya ya lumayan lah. Ya sesuai harga sesuai sih, harga nggak bisa protes. Sesuai harga gitu. Kalau itu WF 1000 ya iya gue protes. Jelas kalau itu kan. Jelas protes. Kalau itu budgetnya beda itu kan. Ya, kalau kaset-kaset itu enggak. Tapi sekarang gini, kalau disuruh milih di bawah 500 ribu, mending TWS apa mending yang kabel? Gue selalu bilang kabel selalu bagus kabel sih. Ya. Iya. Baik dari segi mikrofonnya, suaranya lebih bagus. Selalu. Iya. Karena nggak ada kompresi Bluetooth-nya aja. Betul, nggak ada kompresi Bluetooth itu ya. Ya cuma kadang itu ada satu hal yang menurut mereka lebih bagus kalau di TWS tuh kayak mikrofonnya ada noise reduction-nya. Nanti ada software-nya sebenarnya. Oke. Kalau di kabel itu kan biasanya nggak ada software itu aja. Berarti lupa sama aturan pertama mikrofon. Mikrofon tuh harus di depan mulut. Nih. Iya kan, harus depan mulut. Iya, kalau di sini susah. Kan? Iya kalau di sini ya. Ini gue begini udah hilang suara gue. Iya makanya. Nah, kayak gitu. Itu yang suka orang lupa gitu. Ya. Soalnya taruh di sini tuh pasti bunyinya aneh. Aneh. Gak pernah bisa nggak aneh. Jarang banget bisa nggak aneh. Yang paling bagus aja masih aneh sebetulnya kan. Bener. Itu yang ya gue suka bingung. Kenapa orang nyari TWS buat teleponan? Apalagi di kafe. Iya, di kafe lebih parah lagi. Gue pernah nyontoin pakai yang bawaannya Samsung apa dulu yang zaman dulu. AKG bawaan Samsung. Gue nyimpan ada 3 biji tuh. Itu collector's item juga. Collector's item. Begitu udah begini ngomongnya beres bagus kan. Udah bagus banget. Bening banget. gitu betul ngomong kayak begini. Set bening kan. Bilang ini TWS mana mau ngelawan kayak begini. Gak ada. Mau Sony mau Sennheiser juga gak bisa. Iya makanya tiap kali lagi event apa di luar kan banyak pakai handphone kadang-kadang syuting. Itu pasti ngantongin tuh sebiji. Ya. Pasti ada satu itu. Jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Ini kalau if everything fail ini pakai ini. Pakai ini. Apalagi kalau lo di event pasti kan interference banyak tuh. Ya. HT satpam, HT panitia. Iya. Lah masih mending. Itu kalau acara biasa. Ini acaranya komputer semua, acaranya PC itu. Udah pasti. Acaranya semuanya udah elektronik. CES namanya, Consumer Electronic Show. Iya. Padet bener itu udah tuh. Orang nge-live pakai 4G aja bisa putus. Ya enaknya mikrofon kabel tuh sebenarnya si kapsul mikrofonnya bagus buat dipakai begini tuh, pakai kaset-kaset gitu sebenarnya clear. Iya pakai kaset juga. Cuma orang tuh gatelnya karena ketika mereka compare sama TWS, kok suara AC gini-gini nggak ada. Karena TWS tuh ada noise reduction yang buat minim-minim gini, suara AC kipas tuh bisa lah reduce sebenarnya. Cuma clarity kita ngomongnya itu kan masih kalah sebenarnya sama kabel. Ya lupa sama signal to noise ratio ya. Itu kan begitu depan begini gampang tuh ngilangin belakang tuh mau ada apa tuh hilang semua sebetulnya. Soalnya kalau didengerin emang secara kritikal ya pasti ada. Floor noise itu pasti ada. Cuma kalau udah jadi konten di loudspeaker HP gitu ya enggak ada suara-suara asing enggak bakal kedengeran. Enggak kedengeran. Iya, kecuali kalau AC udah gung. Ya, kita lain cerita lah itu. Gede gitu ya. Beda. Sekarang gini, kalau kita bicara TWS tadi udah bicara. Oke, di bawah TWS headphone di bawah GoPay. Berarti preferensinya kalau suruh pilih kualitas kabel. Di atas 500 tapi kayaknya sama ya dari 500 sampai 20 juta juga masih kabel. Kalau lu nanya gue bakal jawab selalu kabel. Selalu kabel. Nah, cableman kan. Audiofil kabel garis kelas gitu ya. Cuma ya karena kalau ketika lu kabel tuh resiko kayak firmware mati sebelah, baterai mati sebelah. Nggak bakal ada. Iya. Saya tahu ada yang kayak iya kan, ada yang kayak gitu yang kayak nggak bisa pairing lah. Ya nggak bisa pairing. Baterai casingnya habis, baterai aja ada 3. Baterai earbuds kiri, baterai earbuds kanan, baterai casing. Iya. Kalau butuh diganti, yang mana tuh? Chargernya 2 biji kanan kiri. Gue pernah tuh. Charger sebelahnya nggak hidup. Oh iya yang ini ya, yang tembaga kuningnya itu. Kenapa yang sebelah kok sebelahnya itu? Iya. Akhirnya caranya gimana? Untung ada satu lagi yang mirip.
masukin lagi, jebret. Oh bisa nih. Pakai casing lagi 2. Masa jadi begini sih casing tuker-tukeran begini ribet. Makanya kalau mau tenang sih sebenarnya enaknya beli kabel. Iya. Cuma kabel kan orang nggak mau ribetnya itu. Ya. Cuma ya jangan terlalu ngikutin konten kreatornya yang review. Kalau dia punya preferensi gitu ya nggak usah selalu diikutin. Kan masing-masing audiens butuhnya beda. Ini nih bicara soal masing-masing audiens butuhnya beda. Ya, exactly. Sekarang kan pasti banyak nih, lu juga bikin gitu kan. Ya Jaga juga sekali-sekali bikin soal TWS segala macem gitu. Tapi sekarang patokannya user harusnya apa jadinya kalau menurut? Patokan user kalau mau murah, nggak usah ngikutin kayak, wah mau ada ANC atau multi point connection tuh bisa connect laptop, bisa connect HP itu. Kalau murah nggak usah pikirin itu dulu. Nggak usah mikirin itu dulu. Menurut gue sih 3 aja. Suaranya oke. Mikrofonnya oke, baterainya aman, udah TWS ini ya. TWS murah, 200.000 gitu, itu aja yang dipikirin sih. Itu aja yang dipikirin ya, jangan lebih-lebih lagi. Iya. Terus gini, tapi kan katanya kreator, gak gua kayak yang lain, yang ini bagus. Ya. Nah, untuk penonton, tahu dari mana sih yang bagus buat dirinya sendiri? Kalau menurut lo gimana? Nah sialnya itu orang kan nggak bisa nyobain produknya semua ya satu-satu ya. Makanya lu cuma bisa percaya sama orang yang ngoleksinya udah banyak. Yang udah banyak ya. Ya dia udah pernah nyoba yang apa aja lah yang lagi booming gitu di internet. Nah kalau menurut gue sih asal jangan butek nggak jelas gitu loh. Butek nggak jelas ya. Ya Pak, lu bakal tahu lah kalau oh ini butek nggak jelas nih. Tapi sebetulnya menurut lu penting nggak sih kita kayak dulu lagi? Hampir semua brand itu bisa dicobain. Oh penting. Iya kan? Kalau dulu kan ada tempat-tempat yang satu toko nyobain semua gitu loh. Penting kan? Dulu ada Headphonea tuh dulu. Headphonea, kantong kresek. Kantong kresek bisa. Ya kan? 2 kali ya kantong kresek tersebut. Ya kan dulu kan bisa nyobain semuanya kan. Dan kadang ya terfokusnya di Jakarta. Ya memang sih ternyata fokusnya di Jakarta. Cuma maksudnya ini peluang gak sih sebetulnya teman-teman yang jualan audio? Peluang. Itu sebenarnya peluang ya. Ya gue juga udah sering iniin sih ke komunitas sama seller distributor gitu. Peluang. Kalau nggak bisa buka tokonya, bikin eventnya buat nyobain gitu. Dan bikinnya nggak mesti sendiri sih sebenarnya. Nggak mesti sendiri. Bisa kayak joinan gitu, sama musisi sama konten kreator kayak sama siapa kayak gitu. Soalnya kalau menurut gua ya sehebat-hebatnya kita bisa ngasih saran, at the end of the day ya si usernya sendiri harus nyobain kan. Tergantung dia gitu. Kalau kita bilang yang enak ini enggak gua nggak suka, ya udah gitu suka-suka lu aja gitu. Nggak ada yang salah kan. Suka-sukanya mereka aja. Cuma mereka tuh kadang butuh afirmasi. Itu dia butuh afirmasi. Kayak dia udah yakin banget nih pengen beli apa gitu, Baseus tipe apa misalnya. Tapi gue nggak suka tuh misalnya seri itu. Tapi dia selalu nanya, kira-kira kalau dibanding ini bagus nggak ya bang? Tapi masih proper kan bang? Gitu. Masih oke kan gitu kan? Soalnya gini, ini kan Indonesia kan luas, nggak di semua wilayah Indonesia mungkin bisa dapet tipe yang lain ya kan. Kadang-kadang bisa jadi. Ya kan, kadang-kadang kita yang ada di Jabodetabek ini lebih gampang nih buat dapetin semua tipenya, karena kayaknya semua brand kalau nggak jualan di Jabodetabek salah aja gitu. Ya. Gitu kan. Jadi kita gampang dapetnya. Tapi giliran dia ada di Kalimantan gitu mungkin atau di Sulawesi gitu ya, mungkin ada kesulitan buat dapetin yang tertentu. Produknya. Nemunya ini gitu. Cuma ada ini nih di sini gitu. Yang bisa dicobain juga cuma itu nih. Gitu. Kata teman-teman gue bagus. Tapi kenapa lu bilang jelek gitu? Apa harus cari yang itu, apa cari yang ini kan gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Tapi again balik lagi sebenarnya semuanya subjektif, tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya. Makanya konten gue tuh kadang gue banyak bikinnya tuh nggak review produknya. Tapi ini menyelesaikan masalah audiens yang mana cocoknya buat audiens yang kayak gimana gitu. Memang gitu. Soalnya nggak bisa terlalu judgement juga ya kalau di audio kayak ya kecuali kalau dia mau pecah ya lain cerita ya. Kalau suaranya udah bleber ya ada headphone yang suaranya kayak loudspeaker HP ditempelin ke kuping aja gitu, ada kenceng banget terus pecah gitu, ada rame juga yang beli, ada rame. Serius? Karena harga mungkin? Harga murah sih. Harga murah, fitur kayak tampilan keren, fitur berjejer. Ya apalagi kalau udah mirip-mirip AirPods Max yang bentuknya kotak gitu desainnya. Yang begitu? Iya yang kotak gitu. Ada tuh 400.000 ada tuh. Mirip desainnya mirip. Kalian sudah harus curiga ya, kalau udah kayak begitu udah harus curiga.
Ya gitu. Tiba-tiba suara. Ya tapi ada juga yang beli TWS atau headphone wireless tuh jatuhnya kayak lifestyle aja sih atau fashion accessories lah. Oh ya AirPods Max balik lagi. Kayak AirPods Max tapi lumayan lah, bagus lah. Lumayan itu oke. Cuma terlepas dari beratnya ya, dari beratnya. Okay, tapi itu keren. Dia keren, suara juga oke. Suara oke lah. Gitu. Cuma harganya aja yang agak lumayan jauh gitu. Cuma ya ada yang kayak nggak penting bang suara, tapi gue suka desainnya atau warnanya. Terserah ya kalau gitu ya. Terserah banget. Gak masalah sih. Zaman dulu ada kok yang kayak gitu-gitu modelnya yang warna-warni gitu, headphone-nya warna-warni. Ada. Skull Candy. Skull Candy. Masih ada sampai sekarang. Kalau dulu kan terkenal warna. Malah dulu terkenal kotak yang rame. Kenapa kotaknya warnanya rame casing gitu. Si ininya. Bukan kotak kemasannya. Kemasan paket produknya. Ya ada juga kemasannya rame gitu, keren, orang pada beli. Pas gue lihat yang dibuka lah polos gitu. Si ini juga di dunia in-ear monitor juga ada yang emang beli karena kotaknya misal. Ada gitu. Ada kayak ada wibunya gitu loh. Ada wibu. Karakternya gitu. Iya. Collab berarti kan? Enggak collab. Oh enggak collab. Dia bikin karakter aja sendiri. Oh karena dia bikin karakter sendiri. Ada yang kayak gitu. Itu mesti ngikutin lagi nih yang kayak gini-gini nih. Ada yang kecil-kecilnya gini nih yang menarik ini nih. Iya. Ada gitulah. Ada ya bisa kayak gitu ya. Bahkan kayak bonus gantungan kuncinya tuh karakter anime gitu atau kayak bisa dirakit gitu jadi Lego. Oh iya. Figur. Jadi jadinya collectible. Nah, ini sekarang headphone udah walaupun jarang ditampilin. Tapi beli headphone 20 juta. Tapi enggak pernah gue bahas itu. Enggak pernah bahas ya? Berarti baru dibahas di sini. Nah, enggak sih, pernah di akun YouTube Audiofil yang lain lah. Oh gitu pernah dibahas. Cuma karena ya gue udah segmented aja, gue pengen ngenalin hobi audio ke sebanyak-banyaknya orang yang mungkin belum tentu hobi audio gitu. Di generasi yang baru ini biar mereka kenal lah. Ada loh yang hobi audio gitu. Sampai segini ya. Ya makanya gue ya berkisar segituan aja sih. Ya ada, iya gue tahu sih ada yang lebih sih. Ada yang lebih. Cuma susah lah untuk gue bahas. Cuma kaget aja gitu. Lo bahas 100.000, 200.000, 300.000, tiba-tiba 20 juta. Soalnya gue juga punya mic buat gue pakai live streaming, mic yang gini nih. Iya. Itu apa ya lupa gue. Itu Sennheiser MD441. Iya itu betul. Sebenarnya mic-nya tahun 60-an apa gue lupa. Udah tapi lama itu. Di reissue lagi 2011 kalau nggak salah. Nah, biar ada kayak oke nih orang ini nge-review produk audio, tapi dia juga udah pernah nyobain yang mahal gitu loh. Ada kredibilitasnya lah. Itu condenser apa ini sih? Itu dynamic tapi ada EQ-nya. Dynamic ada EQ-nya. Bright dia. Bisa dibikin bright, bisa dibikin flat, bassnya bisa ditambahin gitu. Soalnya Sennheiser biasanya agak bright ya. Ya, agak clear dia. Mid-range clear lah. Clear dia agak bright, nggak kayak RE kan lebih bright lagi. Ini agak ngebas-ngebas nih. Enggak sih, ini belum nyoba ini agak tipis harusnya. Oh, tipis justru. Harusnya agak tipis. Nah, saya ingat gue lebih aman. Mikrofon podcast biasanya enggak itu SM7B. Oh iya, SM7B. Itu kan yang kayak udah jadi gitu. Radio. Kalau SM7B kan itu mic salah kaprah. Banyak yang salah kaprah karena banyak podcaster yang pakai. Jadi ikutan. Gitu kan. Jadi banyak ikutan. Padahal kebetulan mahal kan. Jadi sekalian pamer gitu kan. Ya kan yang banyak orang lupa itu mic-nya terkenal gara-gara apa? Michael Jackson pakai itu. Michael Jackson pakai itu. Dia rekaman pakai itu. Iya, rekaman pakai itu. Bahkan kalau salah pernah panggung pakai itu juga. Ya, ia bilang ya iyalah kalau Michael Jackson suaranya melengking tinggi, keras gitu kan. Yang tebel mic-nya gitu. Jadi mic-nya dark. Iya. Gitu. Emang ada yang banyak kayak gitu. Mic-nya dark. Ya begitu ditaruh di orang yang suaranya dark banget ya enggak cocok. Sebetulnya kayak mendem. Jadi kayak mendem. Iya. Kalau ini mah yang netral aja. Cari yang netral aja kalau ini. Kalau SM7B ntar aja tunggu. Nanti kalau podcast yang nonton 2 jutaan boleh lah. Ya itu makanya gue pakai kayak headphone yang begitu atau in-ear monitor yang 4 juta ke atas kadang buat di-compare sama TWS murah kayak biar ketahuan kalau di budget segini kayak gimana, di budget segini gimana. Kayak lu punya S24 maybe. Ya lu juga cocok juga bahas handphone yang di bawahnya gitu. Iya. Kalau lu belum nyobain yang itu nggak pantas lu ngomongin itu bahasanya maksudnya gitu ya. Kalau lu belum nyoba sampai ke atas nggak pantas lu ngomong yang di kelas bawahnya juga belum tentu pantas. Karena lu nggak tahu ujungnya di mana. Gitu kan. Paling nggak ujung sampai 20 gue udah kebayang. Udah kebayang. Ujung yang 60 100 nanti dulu deh. Iya. Kayak butuh nih nyoba yang ujung 20. Boleh nanti cobain. Waduh. Sebenarnya lebih takut teracuninya ya daripada biar kebayang teknologi. Lebih takut teracuninya ya. Kemarin nyobain Bose beberapa biji aja udah agak-agak kaget sebetulnya. Kok ini headphone bisa
Dia ANC-nya sih bagus banget. Hear True Pak. Hear True-nya juga. Hear yang gua ngeri Hear True-nya sih. Kayak nggak pakai headphone ya. Kayak nggak pakai headphone. Kayak ada sesuatu yang nempel tapi denger di luar. Kenapa? Natural. Ya, begini, ya, natural. Satu yang jarang dibahas tuh Hear True. Jarang dibahas senatural apa Hear True itu. Oh iya, itu jarang gua bahas juga sih. Jarang. Kebanyakan orang bahas tuh ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada yang jawab. Ini kurang kenceng bahasa itu. Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Atau ini natural sekali. Jarang. Dan susah banget cari yang natural. Orang pada bilang susah karena rasanya nggak kayak buka earphone kan. Kalau nggak bagus gitu Hear True-nya. Iya. Susah. Cuman nggak tahu ya sejauh ini kayaknya itu sama banyak yang bilang yang Apple yang itu juga bisa lumayan jelas tapi nggak AirPods Max. Iya. Tapi nggak sebanyak nggak sehebat Sony gitu. aja menurut gua masih gak bright. Sorry masih agak jauh. Masih agak jauh. Jadi benar-benar nggak kayak cuma ditutup doang gitu. Iya. Walaupun gue suka dia fiturnya cepet gitu kayak diginin langsung Hear True. Iya. Buat sementara gitu. Iya, bisa gitu. Benar. Iya. Ada lu yang pernah ngetes siapa ya? Oh Samsung pernah. Hear True-nya bisa dikencengin. Jadi bisa nguping. Oh. Kenceng banget suaranya. Orang di sana ngobrol cuma kecil-kecil. Kedengeran suaranya gitu. Kalau itu berarti kayak ini. Sennheiser gue lupa namanya. Clear bisa di-boost ya? Clear call bisa di-boost. Kalau itu emang fungsinya buat sekalian bantu dengar sih. Jadi sekalian TWS. Tapi kayak 5 meter di depan tuh kedengeran. Iya itu kayak tapi gitu. Tapi dia directional gitu. Oh, directional ke depan. Jadi di sini enggak kedengeran. Kalau gua begini berasa ya. Berasa dia targeted gitu ya. Tapi ini susah ya, maksudnya dunianya audio ini agak repotnya karena ini harus diceritain. Tapi walaupun repot itu jadi enak sebenarnya. Iya benar. Kayak parfum. Ya iya nggak bisa ya. Mau gimana lo mau nyium parfum? Gimana? Ini wanginya begini. Ini seperti terciumkah baunya belum? Seenggaknya sekarang belum bisa. Seenggaknya sekarang belum bisa. Oh kalau bisa. Ada beberapa upaya untuk melakukan itu supaya bisa. Jadi ada simulasi di sebelah sananya gimana. Udah pernah ada mimpi-mimpi kayak gitu. Udah keren. Ada. Keren. Cuma lagi mikir nih kalau studionya bau gimana jadi. Iya. Jadi kayak masa ikutan sih gitu kan. Karena banyak yang semprot. Agak aneh gitu kan. Tapi pernah ada apa sih teori-teori untuk bau supaya bisa ditransfer tuh gimana atau bisa direplikasi. Waduh luar biasa saya bilang. Tapi kalau audio lagi-lagi. Audio aja replikasi gak nyampe-nyampe sampai sekarang. Nyampe-nyampe mau pakai tes speaker TV direkam gitu sebenarnya kan juga enggak. Kan gue sering diomelin tuh kayak gitu tuh. Gue sering kena tuh. TV dipasang tuh. Gunawan lah ngetes TV tuh biasanya kan. Iya Gun. Ngetes TV diomelin. Dibunyiin dong bang. Lah emang lu denger suara yang bener gitu kan. Enggak. Waktu itu gue pernah ngetes juga. Cuma gue lakuin sedetail mungkin correction room gitu-gitu ya sesuai dengan karakter mic-nya. Kalau mic-nya bright di 8 kHz ya gue turunin biar senatural mungkin gitu kedengarannya. Tapi paling nggak ketika gue jelasin soundbar itu gue bandingin doang sih. Soundbar langsung ke kuping lu sama kalau TV kan ini udah nggak ada speaker ya kan. Kalau TV zaman dulu kan sini ada speaker nih. Iya ini di belakang. Di belakang atau di bawah atau di atas gitu. Mantul kan? Iya mantul. Ini gue yakin lebih gak jernih lagi karena ini lu lebih kedap kan? Ini berantakan ya kalau ini udah. Nah itu makanya gue compare sama soundbar. Makanya fungsinya soundbar menurut gue kalau soundbar itu ya lebih bright ya. Kalau gini kan ketutup muffled. Kalau itu lebih bright kayak gitu itu masih mungkin. Tapi kan banyak yang minta untuk dengerin kualitas suaranya. Nggak bisa. Sebenarnya agak sulit. Sebenarnya ada yang bener-bener niat banget dia ruangannya bener-bener akustik roomnya bagus. Dia pakai mikrofon yang emang buat kalibrasi speaker panggung. Iya itu luar biasa itu mahal banget. Tapi di rumah mereka yang dengerin nih yang viewernya pakai apa? Nah sebisa mungkin kan pakai headphone yang neutral gitu tuningannya. Ya mana ada headphone kan jarang. Biasanya konsumer ya jarang kan. Konsumer gak neutral pasti kan. Nanti saya dengarnya ngebass kok di sini. Iya, pas dibeli tipis banget suara TV-nya. Jauh. Nah, itu. Salah. Masih nggak bisa itu. Itu kan orang-orang yang kaget kalau dengar speaker monitor gitu. Kok gak ada bassnya sih? Kok jelek banget sih kalau gini mahal banget gitu. Dipakai di studionya si artis ini loh, musisi ini loh. Dibeli gak ada bassnya. Ada bassnya jelek banget. Ya karena emang bukan itu tujuannya. Emang bukan itu tujuannya. Tujuannya bisa memperdengarkan suara apa adanya, lebih apa adanya. Tapi itu aja masih bisa miss dikit sebetulnya. Iya. Ya itu ya memang agak sulitnya main di audio itu harus bisa menggambarkan. Sementara orang belum tentu loh bisa ngerti. Wah ini suaranya warm. Belum tentu ngerti loh. Nah makanya di video YouTube gue gue bikin YouTube itu gue jelasin tentang apa itu tuningan.
Sebenarnya gue lebih nggak ngejelasin. Oh kalau TWS ini headphone ini suaranya gini, headphone ini suaranya gini. Gue di YouTube itu gue jelasin mana itu frekuensi sub bass, lower mid, upper mid, treble gitu misalnya. Biar orang bisa nyobain sendiri di rumah, biar bisa critical listening sendiri. Jadi kalau mereka udah ngerti, oh ini sub bass, oh ini treble, oh ini upper mids. Nah ketika gue review, ini frekuensi graph dari headphone ini, itu bentuknya kayak gini guys. Gak ada tajam-tajam ini, treble roll off-nya bagus, berarti gak bakal bright. Nah paling gak gue bisa jelasin mereka, ini suaranya sesuai graph yang udah ditampilin. Jadi gue lebih ke ngedukasi mereka nih, buat bisa baca graph sebenarnya gitu. Oh iya. Paling nggak ada itu. Penting sih. Data. Penting. Soalnya kalau nggak susah loh. Menjelaskan juga susah gitu. Pakai visual masih bisa lah pakai visual kalau pakai alat ya. Paling nggak kebayang aja kalau nggak ada lancip-lancipnya atau oh ini terlalu ngebas. Kelihatan kan sebenarnya. Kalau kebandingin ini sama yang sana, grafiknya kelihatan. Buat grafik antar produk sebenarnya. Bukan kalau ada grafik lu jadi kebayang suaranya gimana gitu nggak mungkin. Nggak mungkin. Cuma kalau bisa bro kalau depannya begini, sebelah kanannya udah begitu. Saya tahu itu kira-kira seperti apa. Jangan dibeli lagi tajam sakit gitu. Makanya gue juga nggak ngelakuin yang kayak headphone terus ada telinganya. Ditaruh direkam. Ini hasil suaranya kayak gimana? Ya susah ya. Susah. Karena itu sebenarnya itu digunain ada dua sebenarnya tujuannya. Satu emang buat nyetak si frekuensi graph yang tadi yang gue jelasin tadi, atau yang dua itu binaural recording. Jadi kayak misalnya POV lagi jalan kaki di Jepang. Oh ini suara ambientnya kayak gini. Sebenarnya dia binaural mic yang bukan dipakai buat. Oh tapi terus dipakai buat ditutup di situ. Ada beberapa lah konten kreator yang gue lihat salah beli seri gitu sebenarnya. Itu yang orang-orangan di ada itunya. Ada yang bagus yang 100 juta kayak Neumann gitu ada. Ya Neumann sudah lah ya kalau kayak kalau Neumann ya. Cuma ya itu tadi kan udah belum tentu posisi telinganya sama kita, ear kanalnya beda, belum nanti masuk YouTube. Lu juga dengerin pakai earphone yang ngebas gitu. Kompresi naik aja udah beda. Ya, faktor untuk itu menjadi akuratnya udah terlalu jauh. Terlalu susah. Itu terlalu jauh. Bahkan pakai alat itu pun susah ya. Tapi susah. Paling nggak bisa menghasilkan grafik ya. Paling nggak bisa ngasilin ada yang bisa ngasilin grafik. Menarik sih, paling nggak bisa ngasilin grafik. Boleh tuh. karena kan kalau di tes grafik itu sine wave tone gitu kan dari. Iya dicari gitu. Nanti kan dia ada hasilnya. Nggak dites pakai lagu gitu. Iya enggak. Kayak lagu. Enggak terus. Sebenarnya manasin speaker juga dulu gitu kan. Burn in ya kan. Burn in juga gitu sama. Bukan pakai lagu. Ya ada bisa sih pakai lagu cuma tertentu agak lama aja. Agak lama aja kalau pakai lagu. Kalau yang bener kan pakai itu juga dibunyiin dari bawah ke atas. Ada yang pakai lagu tapi lagunya harus yang ini nih gitu. Ada yang kayak gitu juga. Ada gitu ya. Gue belakang gue waktu dulu dari awal emang audiofil banget, pengen jadi audiofil gitu. Cocok. Dulu pas zamannya gue di Chip tuh belakang gue adalah orangnya sekarang udah beda ini. Masih ada masih aktif dan masih suka dengan gitu-gituan, masih suka ngulik-ngulik sendiri. Suka nyolder sendiri, ngepang sendiri masih. Ngemod kan, ya. Bahaya kan udah kayak gitu-gitu bahaya. Itu gue belum sampai situ tuh. Sekarang udah modelnya gitu tuh. Waktu kosongnya tuh udah ngepang sendiri gitu, masang-masang sendiri, iseng-iseng sendiri. Dari dulunya udah mulai kayak gitu. Capek gue dalam lab itu ada ngapain sih gitu. Lagi ngetes. Oh iya. Ntar dulu ini lagi di burn in dulu. Oke siap gitu. Sebelum didengerin di burn in dulu. Oke siap. Ya zaman dulu kalau gak di burn in beda suaranya. Masih banyak juga sih suka nanya kayak Bang perlu gak sih burn in? Iya masih gak sih sekarang sih? Kalau dulu penting kalau buat yang murah-murah apalagi ya. Banyak sih. Cuma kalau gue jarang sih burn in. Paling gak ya gue play aja 10 menit lagu apapun gitu. Yang paling penting kayak sepatu gitu baru keluar dari box gitu kan masih kurang enak dipakai. Sepatu kan juga ada yang perlu, ada yang enggak. Break in gitu kan. Ada yang perlu, ada yang enggak soalnya. Iya. Tapi kalau burn in yang niche banget ya audiofil ada yang kayak 200 jam gitu. Buset, 200 jam. Harus di play terus 200 jam di volume sekian gitu. Gua enggak sampai sana sih. Jadi begitu dapat 2 minggu enggak usah dipegang dulu. Ada yang gitu sebenarnya. Tapi kalau gua ya paling 5 menit 10 menit lah udahlah gitu. Paling enggak keluar dari box. Dulu pernah ya, apa sih namanya dulu? Ada kok itu barang emang lagi waktu itu terkenal murah. Tapi bagus. Cuman dibilang katanya kalau itu mesti di-burn in lama gitu. Tapi bener sih kenyataan gue beli iseng murah memang gue dengerin. Ya apa sih? Cuman katanya jangan kalau di-burn in, ya udah gue diemin dulu aja. Postingan 24 jam lah. 24 seharian jam, seharian tinggal gitu 24 jam. Besoknya dengerin.
bener loh beres gitu. Jadi kayak kebuka gitu, membrannya mungkin jadi lebih luas mungkin setelah itu. Ya benar, kalau dynamic driver dia moving coil gitu mesti jadi lebih luas dia. Kemudian cuma nih. Kalau dari sisi consumer, kalau dari audiophile yang YouTuber juga ya di luar, mereka bilang juga ya harusnya produk udah sampai di tangan consumer tuh ya udah di pabrikan udah bagus biar kita pakai ya langsung. Harusnya gitu. Tapi itu kan produk murah ya. Mungkin ya termasuk yang tadi itu juga yang Chi-Fi tadi itu. Ya, Chi-Fi. Oke, jadi kedepannya masih terus dengan ini atau mau mengembangkan lagi jadi ngetes yang lain lagi? Apa fokus dulu? Kayaknya lo fokus lebih seru nih. Gue fokus banyaknya audio ya karena nggak mungkin nggak follower gue 100 ribuan ini pasti nge-follownya kan gara-gara audio kan. Iya. Cuma kadang-kadang gue kasih beberapa hobi gue yang lain juga sih kayak keyboard, jam tangan, gitu-gitu sih. Ada hobi jam tangan juga? Ada, mechanical. Oh mechanical. Mohon maaf saya digital. Smartwatch ya? Enggak, ini smartwatch karena kebutuhan. Oh iya. Bukan, saya ada yang lain lagi kalau itu nanti. Parfum juga kadang-kadang ngubas. Oh iya, waktu itu lihat ada parfumnya. Karena lagi rame juga, terus ya hobi cowok lah. Hobi cowok. Kan ada obrolan kamar cowok. Seputar dunia audio serta gadget cowok, sekunder to tersier. Kata kuncinya ada di tersier. Nggak mesti tersier semua ya. Cuma kalau gadgetnya gue bilang primer, pasti kan ya laptop lagi, laptop sama HP gitu. Ya, itu gadget premier. Nah, justru gue sudah menyatakan kalau itu gue bakal jarang bahas dengan gue bilang sekunder tuh tersier. Tidak menutup kemungkinan tapi tidak menutup kemungkinan. Oke, ya tidak menutup kemungkinan ya. Ada kok gue bahas HP juga kemarin. Ada juga ya. Ada juga. Kalau HP apa sih sekarang kalau audio? Gue jujur udah kalau gue audionya ya, yang gue paling ikutin itu sebenarnya kalau di AC handphonenya gue nggak terlalu ngikutin lagi. Cuma paling nggak dia fitur-fitur kayak apakah HP-nya ada equalizer, spatial audio, sama bisa nggak nyalain Apple Music Dolby Atmos gitu-gitu. Karena itu kan butuh lisensi antara HP dengan si Apple-nya. Kalau dia beli, ya berarti bisa diakses Dolby Atmos-nya. Jadi makanya gue kalau nge-review HP, sisi yang gue bahas sebenarnya sisi audionya kayak kemarin Tekno apa ya gue lupa. Oh iya Tekno. Ada DTS terus ada EQ-nya. Ya itu ya lisensi semua itu. Kan? Itu gue skip dulu tuh ngetes baterainya aja lama banget. Iya ngetes dulu lu kan detail banget ngetes baterai, kamera, apa chip game. Nah itu kan ada yang kemarin nanya kan gimana sih kalau mau masuk di konten kreator kalau bicara soal apa teknis gimana kan Jagat udah ngerjain semua. Ini bisa ada selipannya. Bisa. Nih kan bisa. Tapi audio, gue gitu. Masuknya ya karena gue bahasnya audio, jadi makanya gue kalau ketika gue bahas HP, ya gue bahasnya audio HP-nya. Iya, audio HP. Iya betul. Emang begitu kan jadinya kan. Jadinya gitu enggak. Jangan dipaksain juga gitu. Gue malah enggak ada gamingnya, tesnya enggak ada gamingnya enggak ada. Siapa tahu kan ada yang mau HP gaming 40 game gitu kan. Iya. Ya enggak mungkin juga gue ngerjain 40 game. Iya sih. Kadang-kadang sih iseng tapi ya enggak selalu. Habisin dites ininya ya, FPS gitu ya. Ya berapa frame rate tercapai atau enggak sih biasanya kayak gitu. Kalau panasnya sih udah ketahuan sih game-game tertentu aja yang panas tinggi banget, yang lain-lain nggak terlalu lah gitu. Settingan kebuka apa enggak, biasanya kayak gitu-gitu sih. Okay. Cuma ya mesti ya itu masif ngetesnya. Belum lagi kadang-kadang cocok-cocokan ini lagi software gitu. Yang paling kesel kan udah ngetes apa terus tiba-tiba ada update terus berubah. Oh, jadi hasilnya beda setelah dites. Sering gitu kayak gitu. Oke, jadi itu ya. Fernanda Gunsan, manggilnya apa sih Nanda ya, yang paling Fernanda Gunsan. Sekarang dikenalnya lebih ke membahas perangkat audio, sementara ramenya di Instagram sama di TikTok. Iya, ini banyak banget soalnya yang nanya collab sama lu gitu. Ya udah. Oh iya? Banyak. Ada yang nanya sama dia. Ya udah panggil. Orangnya deket. Ternyata di sini juga gitu. Cocok lah. Sebelum nutup, dibalik lu deh. Tadi kan gue nanya terus ke lu. Ada yang mau tanya nggak? Kalau gue pribadi, justru gue penasaran apa tuh dunia HP ya. Oke. Kalau kacamata gue kan, gue sebenarnya nggak terlalu banyak bahas spek. Sebenarnya penting nggak sih kayak buat audiens yang casualan aja gitu, makanya cuma buat ngantor, ya dia juga nggak ngonten. Penting nggak beli HP yang paling canggih, paling flagship. Terus sementara juga
kameranya tele atau selfie-nya bagus, tapi dia juga nggak pernah posting juga di sosial media. Menurut gua kan nggak kepake tuh. Iya. Nah itu gimana kalau menurut Mendit? Gini, kemampuan sebuah HP dipakai, ya itu memang kadang-kadang tergantung orangnya yang beli juga sih ya. Dia butuhnya di mana sebetulnya. Cuman banyak orang Indonesia nih ya, sukanya kan saya lebih baik punya daripada nggak punya gitu. Jadi, maksudnya punya fitur, saya lebih baik punya fitur. Mending ada deh. Gitu. Ada gitu, jaga-jaga siapa tahu ntar saya mau begini gitu. Karena maunya banyak biasanya. Itu salah satunya penyebab kenapa Jagat videonya bisa panjang-panjang. Karena kita sadar orang Indonesia tuh maunya banyak. Yang biar di covernya bisa banyak juga. Iya, maunya banyak banget gitu. Maunya berkeluar duit 5 juta, tapi mau semuanya. Jadi pengen tahu ini gimana, kalau main game gimana, kalau ini gimana. Ujung-ujungnya ya kalau udah kerja juga bisa main game jarang gitu. Nah itu maksud gua kan gitu kan. Iya. Tapi kan punya HP yang bisa main game kenceng asik. Asik sih. Gitu kan. Asik nih. Dipakainya pas paling-paling itu pas baru beli dipakai mainin tuh udah gitu. Iya sih bener sih. Udah. Habis itu udah enggak dimainin lagi gitu. Sibuk lagi kan kerja lagi gitu. Cuma kan ya jadi mereka punya sesuatu yang handphone ini paling nggak bisa sesuai dengan yang gua mau, sesuai dengan harapan gua bisa begini. Masalah gua bisa pakai atau nggak pakai ntar belakangan. Tapi if one day tiba-tiba kepake, udah siap. Ini tipikal Indonesia banget. Amanin dulu deh. Iya, amanin dulu. Ini tipikalnya Indonesia banget. Belajar dari dulu tuh kalau lihat konsumen sama kan nongkrong juga tuh ngobrol kan. Oh gitu, ada yang dicari. Oh pinginnya punya banyak gitu. Lu gak konten kan? Iya tapi kan enak kalau pas lagi jalan-jalan keluar negeri gitu mau foto, ada siapa di foto, oh ada harimaunya tuh situ di foto, di zoom in, jebret, di foto. Dipakai cuma situ doang. Iya, ya paling kan cuma di galeri aja gitu kan. Kadang juga cuma gitu, buat inget-inget dikenang gitu. Cuma enak kalau punya, kalau gak punya kan gak asik. Waktu itu pernah lo sekali waktu itu pas di sini gak bisa dapet tuh. Nah ada gitu. Kayak gitu-gitu tuh Indonesia tuh ya tidak ada ini ya apa ya, nggak ada penyesalan ya. Jadi pas beli maunya emang mau komplit gitu. Itu di kira-kira gitu. Kalau tadi kan TWS gue di budget berapa tuh di propernya tuh. Kira-kira buat ya everyday life gitu. Susah ya? Susah. Jadi maksudnya gini, komplit itu untuk setiap orang akan beda. Oh iya benar. Itu makanya setiap kali kita bikin pembahasan soal gadget pilihan atau smartphone pilihan gitu, kita bilang tolong jangan berantem. Setiap orang itu punya preferensi masing-masing. Butuhnya juga beda. Iya. Atau pas lagi milih dibilang, tolong perhatikan apa yang kamu butuh, bukan yang teman kamu suka. Itu kan. Bukan yang teman kamu suka. Temennya sukanya ini, ya bodo amat. Kalau kamu sukanya yang lain, ya udah ikutin apa yang kamu mau gitu. Benar banget. Soalnya kan banyak yang bilang, wah nggak usah lah beli, misalnya HP-nya mahal, misalnya HP kelas-kelas yang di atas 10 juta gitu, wah mahal, ngapain, bisa pakai yang bawah. Bener, ada beberapa HP yang di bawah emang bisa kayak begitu. Tapi dia mungkin butuh fitur spesifik dari HP itu gitu kan, yang emang nggak bisa dapetin. Sama plus handphone ini kan agak beda ya. Kalau misalnya TWS aja gitu ya, TWS fungsinya udah jelas gitu. Tentu jelas dengan ini terus disimpan nanti kan, disimpan. Tapi ada loh TWS yang jadi gaya. Punya Apple AirPods kan ditempel terus. Oh iya. Pasang. Tujuannya apa dipasang sini? Saya punya iPhone loh. Iya. Karena kalau HP-nya yang boba di kantongnya itu sampai nongol. Iya nongol begini. Bobanya tambah keluar gitu. Sama kayak gitu kan. Jadi kalau kebutuhannya adalah aktualisasi diri. Banyak yang bilang, wah jangan kemakan gengsi lah. Sebentar. Saya nanya, apa yang salah dengan itu juga kalau mau kemakan? Gak salah juga kalau gengsi. Gak salah juga. Kita pakai baju rapi-rapi buat apa? Ya kan? Buat impress people gitu kan. Orang misalnya ketemu klien gitu, taruh HP, HP-nya murah, kliennya berpikir kan, saya kerja sama dia, duit yang bekerja samanya besar gitu kan, HP-nya gitu doang, ini sukses apa enggak nih orang gitu kan. Bukan berarti nggak mungkin bisa jadi ya. Kalau misalnya pas meeting itu dia bisa menjelaskan dengan baik dan benar, bisa jadi gitu. Tapi biasanya first impression. Ada yang hari udah set gitu. Waduh boba nih. Mantep nih, sukses nih. Berarti project-project semua sukses nih. Kita ngobrol deh, masa ya udah lancar gitu kan. Kalau orang audio produser kalau nggak meeting sama klien yang nggak ada logo Apple-nya tuh kayaknya software mixingnya nggak ini deh gitu. Itu kan ada kayak gitu juga. Fotografer tuh dulu gitu juga. Sama ya? Sama fotografer gitu.
Saya ada teman fotografer profesional, dia sukanya pakai kamera, ya udah ini aja kecil, enak dipakai gitu, kualitasnya mumpuni, udah bisa. Dia juga ngerti lagi makainya dia gitu ngerti, kan. Udah pro Pak, udah pro. Itu kliennya dia, itu udah bukan cabang Indonesia, pusatnya, internasional. Udah pusatnya. Itu bisa meeting di Amerika, syuting di Australia. Pulang ketemu gue udah pakai oksigen. Gitu. Kenapa lu? Capek bro. Syutingnya. Udah sampai kayak begitu. Waktu itu masih inget banget tuh. Dia pakai kameranya kecil, gitu. Kamera digitalnya yang kecil gini. Mirrorless? Oh enggak, belum zaman mirrorless, masih DSLR, DSLR. Yang kecil modelnya, bukan yang gede. Waktu itu zamannya kalau tajir itu, kalau sukses tuh pakai EOS One. Pakai EOS One, pakai battery pack gede gitu kan. Kotak gede. Berat bro, nggak enak bawanya. Tapi gimana? Akhirnya beli juga. Kenapa? Tuntutan klien. Kliennya nanyanya harus bisa punya kayak gini. Kalau nggak bonafit katanya. Padahal gue sih nggak penting-penting amat. Gue liat dia motret pakai JPEG, nggak pakai RAW. Berarti udah. Gue bilang, lu motret pakai JPEG, ya ngapain pakai RAW, katanya orang yang nggak butuh sampai segede gitu. Iya. Udah ngerti banget lah. Udah ngerti banget gitu. Tapi ya sudah gitu. Maksudnya kadang-kadang itu mau nggak mau. Mau nggak mau ngikut. Mau ngikut. Dan ada beberapa teman waktu iPad pertama kali keluar. Oh pernah tuh presentasi dia pakai iPad, jebret gol. Setengah jam pertama ngomongin iPad. Cuma kan bahas karena barang dipegang. Setengah jam pertama ngomongin iPad. Jadi sebetulnya ya gitu, orang Indonesia tuh suka nice to have-nya, suka. This is nice to have. Saya suka ini karena ya ini asik aja. Masuk gitu. Tuh sama yang tadi kayak TWS, gue pengen murah tapi pengen ada ANC. Iya, nah itu masuk, ada gitu juga sama gitu. Cuma memang mengedukasinya bahwa yang susah tuh mengedukasi yang kelas atas justru jadinya. Karena banyak yang nggak bisa beli, terus kadang-kadang agak kesel gitu karena nggak bisa beli mungkin ya. Loh kalau kelas atas bukannya jadi mampu beli justru? Nah enggak, maksudnya mengedukasi tentang produk yang kelas atas, bukan orang yang kelas atas. Kalau kelas atas diem. Kalau kelas atas kan beli aja lah. Itu diem, itu beli aja itu. Bahkan nggak nonton mungkin. Nonton review mungkin ya. Nonton review udah. Segini, cuma 20 juta ambil lah gitu. Nggak usah nabung bro, nggak usah. Pokoknya apa paling baru udah itu. Udah beli ini baru beli. Abis itu baru nanya, ini bagus kan ya? Gitu. Bisa gitu. Itu salah satu yang lucu juga tuh kayak gitu. Tapi nah itu yang lucu, barang-barang yang kelas atas tuh kadang-kadang malah susah menjelaskannya karena kayak tadi kan nyoba bikin video ngejelasin setengah jam nggak cukup waktunya. Nah iya itu. Kalau kita coba ngejelasin yang kelas atas, mau didalemin 2 jam juga belum kelar. Iya sih. Kebanyakan. Apalagi HP itu fiturnya bisa kebanyakan sampai mabok gitu. Waktu itu kita iseng terakhir berapa ya? 51 menit. Apa tuh? Ada Xiaomi 13. Xiaomi. Iya itu belum 51 menit. Hardware, software gitu ya. Karena menunya baru. UI. Kan orang pada yang resmi di Indonesia tuh belum lihat ininya menu Leica-nya. Menu kamera. Iya, menu kameranya. Tapi itu juga jarang tuh gue lihat. Apa tuh? Kalau nge-review HP, menu kamera itu gue butuh lihat banget sebenarnya. Dulu gue bikin. Gak rame. Bukan gak rame, cuma sekarang kadang-kadang kelewat. Soalnya salah satu yang mesti diingat sih, benar gue itu harus diingat sih sebetulnya. Dulu tuh gue bikin sampai ke menu-menu. Jadi dibukain menunya satu-satu. Iya benar. Menunya, terus menu kameranya seperti apa itu dibukain. Cuma kadang-kadang kita nggak punya waktunya buat itu. Iya. Kalau masih pelan-pelan. Karena gue kan lumayan kamera entusias juga ya. Walaupun ya dulu sempet lah freelance kayak wedding atau foto produk gitu-gitu. Cuma kalau dari HP kan gue suka manual atau apa. Kadang gue suka gatel kayak, ini kameranya kok kebalik. Ada nggak menu buat nge-reverse? Gitunya tanpa diedit gitu ketika dipakai langsung, atau bisa nggak ini source mikrofonnya diganti gitu kan. Kayak Samsung kan bisa tuh. Ada S23. Kalau di ini ada. Kalau di mode Pro-nya kita bisa milih. Ya kayak gitu. Bisa milih source, bisa milih mikrofon yang mana. Sampai gue nyari kayak HP apa yang kalau gue tes TWS mikrofonnya tuh bisa diganti di aplikasi bawaan kameranya. Ya itu. Nah itu. Yang tadi bisa switch. Iya bisa switch. Nah di Pixel ini juga gue gara-gara itu gue beli. Asus juga nggak salah ada ya. Cuma Asus sama Vivo. Vivo juga bisa ya? Vivo baru bisa. Oh, Vivo yang baru-baru bisa. Gue X60 dulu gue punya belum bisa kayaknya deh. Ya tungguin lah nanti yang berikutnya. Hampir kesebut namanya. Hampir ke-reveal. Hampir kesebut namanya. Nah nanti yang baru lah. Udah tau lah semua yang baru. Nanti ada yang baru. Kisi-kisi ya. Ada yang baru lagi kan nanti. Nanti belum yang sekarang. Ya. Karena itu kalau di gue orang suka nanya kayak, lu tes TWS tuh mikrofon pakai aplikasi apa? Pakai bawaan HP. Iya harus lah. Cuma emang di HP-nya bisa diganti source mikrofon. Bisa diganti. Gitu doang. Ya itu kalau ini kan nggak cuma bisa itu, kalau ketemu TWS sendiri malah bisa 360.
Oh iya. Bisa. Satu ekosistem spasial. Jadi harus satu ekosistem. Bisa dia spasial. Terus gue dengerinnya sendiri aneh gitu. Begitu dengerin balik lagi, bisa gini suaranya ya. Kayak unik aja gitu kan. Unik aja. Jadi kalau nonton videonya lagi nengok gitu suaranya juga geser. Gitu. Ya, tapi itu gue selalu bilang ke audiens gue kalau spatial audio, Dolby Atmos itu bukan improve suara. Bukan. Tapi beda pengalaman aja. Iya, karena dia ngambil dari tempat yang berbeda gitu modelnya. Makanya gue selalu bilang itu kalau ada itu bukan kayak fidelity-nya naik, tapi kayak beda pengalaman aja. Makanya gue bandinginnya selalu sama kayak lo nonton di bioskop, nonton film 2D sama di 4DX. Ya, beda kayak gitu. Cuma nggak semua film kan wajib di 4DX kan. Kayak lo nonton ayat-ayat cinta kan nggak mungkin 4DX. Tapi kalau Spider-Man gitu mungkin seru. Bisa lucu. Ya ada kayak gitu-gitu memang. Ya gitulah kalau misalnya review-review itu kalau orang-orang pada umumnya sih emang lebih suka yang fiturnya berlimpah. Fitur berlimpah itu ya. Fiturnya berlimpah. Tapi kejebak. Ya kadang kejebak. Jadinya kan jadi gini ya, ini banyak yang nggak tahu ya, banyak maksudnya produsen itu melihat apa tendensinya konsumen. Konsumen suka fitur berlimpah nih. Oke, ya udah, gue bisanya naruh satu kamera doang. Gue tambahin lagi deh satu lagi deh. Jadinya gitu ya. Tapi yang 2 megapiksel aja gitu. Tambahin lagi satu lagi deh. Tapi yang kamera apalah yang nggak jelas, yang bonus-bonus gitu kan. Kan banyak ya kameranya 3 gitu. Padahal cuma 1 yang nggak pakai. Sisanya apa? Ya kamera makro 2 megapiksel mau pakai 2 megapiksel. Jarang juga. Jelek gambarnya kan. Jelek. Orang pernah gue contohin kok pakai kamera utamanya aja di foto dari jauh terus di crop zoom. Lebih bagus malah. Lebih bagus. Benar. Gitu. Tapi kenapa itu ada? Karena konsumennya minta ekstra. Sama waktu itu gue ingat banget lu pernah bilang kenapa iPhone secondnya selalu lebih mahal? Ya karena Android. Karena ada yang minta. Karena banyak yang nyari, demandnya tinggi. Demandnya tinggi untuk bisa punya iPhone, tapi nggak bisa beli yang baru kan, cari yang secondnya tinggi, banyak yang nyari, harganya naik. Supply and demand. At the end of the day itu masalah supply and demand. Gitu ya HP juga. Gitu, kalau HP ya modelnya begitu. Nggak tahu kalau TWS kayak supply and demand nggak segitunya, kalau buat second nggak. Second malah jadi ragu karena baterainya itu tadi. Iya, ada urusan baterai itu, apalagi TWS ngecas setiap hari itu. Ngecas setiap hari, ditaruh di casingnya ngecas terus kan, full terus dia. Itu no sebenarnya harusnya nggak bisa ya, harusnya nggak boleh sampai segitu loh. Tapi harusnya dia udah mikirin sih bisa beberapa, ya bisa. Atau ada pilihannya kayak di switch. Kalau off iya, cuma kan berarti dia off dalam kondisi 100%. Iya sih. Itu kan kayak balon disimpannya dalam kondisi megar gitu kan. Soalnya sebetulnya kita pakai bentar nih berkurang 1%-nya, itu kan ditaruh lagi. Iya, langsung isi lagi. Bodo amat mau berapa persennya kan. Belum ada sampai sekarang ya, ada limiternya gitu. Pakai bisa di offin gitu. Saya mau 80% aja deh gitu. Ya itu kan bagus sebenarnya kan, bisa awet. Bisa. Tapi ntar turun ya, bukan 6 jam lagi tapi jadi 4 jam gitu. Ya kalau saya maunya begitu gimana? Kan nggak apa-apa. Iya, masih. Begitu ntar saya misalnya mau terbang gitu, mau naik pesawat, oke, di-fall-in. Gitu. Soalnya masalah utama TWS itu baterainya mati sebelah atau bocor. Dan nggak bisa diganti. Dari brandnya, dari service centernya ya. Gue juga pernah punya pengalaman waktu di Sony dan Sennheiser pun itu tetap diganti baru. Oh diganti, jadinya diganti baru. Di unit baru ya. Unit baru. Bukan kan? Baterainya dibongkar terus ganti baterainya enggak. Enggak ya, bukan baterainya yang diganti. Enggak, karena nggak tahu ya. Dari waktu dan cost effectiveness-nya mungkin. Kayaknya terlalu kecil sih. Tapi kalau lo lihat di IG highlight gue taruh kayak service. Itu dari komunitas. Kayak orang-orang yang bisa nyervis TWS ganti baterainya. Itu ada. Ada ya? Ada. Luar biasa. Cuma ya mungkin ada yang di Surabaya, ada yang di Jogja gitu ya. Cuma ketika diganti lagi ya tetap ada chance untuk rusak lagi tetap. Oh ya pasti. Karena kan dia sistemnya ngecas terus. Iya tetap. Tadi gue bilang. Pasti. Dan diganti kan nggak mungkin pakai baterai original lagi dong. Ya udah beda. Kan udah beda biasanya. Ada kemungkinan bahwa kualitinya nggak sama. Bisa jadi. Ya setahun masih awet lah. Masih bisa lah kalau awet. Tapi paling enggak kita punya opsi itu, dan itu orang lokal Indonesia juga yang ganti gitu, nggak perlu kirim kemana. Atau kalau lu ke service center kan garansinya udah habis. Mungkin ketika ganti bat satu, Sony aja tuh XM4 waktu itu gue nanya harganya 900-an satu sisi. Masih bisa dapat ya? Bisa dapat. Gue nggak dapat. Sebelah. QC gue hilang 1. Ya. Hilang 1 susah. Kalau hilang tuh susah. Iya. Tapi kalau kayak rusak dan diganti gitu kayaknya bisa deh. Ya gue hilang 1. Mau beli lagi nggak bisa. Nah waktu itu gue
bisa tuh dia bilang kalau mau ini rusak nih, mau beli sebelah doang itu bisa. Oh. Ya, cuma ya harganya mahal kan. Nah makanya enaknya gue deket sama beberapa komunitas audio gitu di Facebook gitu. Ternyata ada nih. Ada solusi. Yang ngulik-ngulik gitu, bisa nyolder, bisa ngebuka lem earbuds gitu. Bisa ganti buka baterainya. Iya, terus ditempel lagi rapi. Ya lah, IP rating ntar lah belakangan lah. Yang penting hidup lagi kan. Iya, di servis dan harganya lebih murah kan. Gak mungkin 900.000. Ya mungkin di bawah 300-200 gue gak tahu. Oh, oke. Nah, lumayan itu, lah. Lumayan. Makanya gue taruh di IG highlight. Ini di Jakarta di sini, Jogja sini. Wih, itu juga kayaknya banyak itu ada DAC itu apa? Nah ini karena gue kalau gue mempertahankan kualitas feed. Jadi kalau yang gue bisa direct ya gue taruh di IG highlight aja sih. Yang frequently asked question gitu. Ya DAC itu apa kan orang pada bingung DAC. Iya ini paling banyak pertanyaannya sih. Masih ragu. Butuh beli nggak ya? Penting nggak ya beli itu gitu? DAC itu. Penting kalau lu pakai Samsung penting soalnya nggak ada. Ya. Dia nggak punya kan. Sebenarnya cuma mereka bingung. Bedanya yang 100.000 sama yang 700.000 sama yang 2 juta apa gitu. Sementara nih gue gak tahu nih orang emang audiophile atau mau nyoba-nyoba doang gitu. Ya, kalau cuma mau ngidupin doang sih. Ya yang 100.000 bisa gitu. Tapi kalau kupingnya sensi gak bisa. Mau butuh yang experience-nya beda nih. Lebih open, lebih luas gitu ya. Bisa beli yang 700 ke atas gitu. Wah seru ya. Jadi bicara soal audio nih seru banget. Kayaknya harus ada kelanjutan lagi. Oh ya sih. Nanti kita pikirkan lah kelanjutan seperti apa. Enak kalau rumahnya deket mah. Deket ya. Soalnya lucu nih, jarang ada yang bikin nih kayak KZ segala macam yang kecil-kecil ini. Enaknya tukar pikiran kayak gini seru kan. Gitu. Ya. Gue gatel juga karena gue mau nyari info itu susah banget. Susah. Maksudnya? Makanya gue ngonten tuh karena kok gak ada yang bikin sih gitu. Oh iya memang. Kok gak ada yang bikin sih gitu. Di luar ada sih yang bikin. Ada di luar ada yang gitu. Cuma kan bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris. Mungkin audiens kalau gue refer ke sana belum tentu. Dan kadang-kadang gak ngepas juga. Iya ya. Kadang-kadang gak ngepas juga. Gak ngepas maksudnya katanya temanya. Katanya bahasnya begini. Katanya iya. Bisa jadi dia juga bukan ini. Dan ada kemungkinan batch-nya apa juga beda. Kan sama di Indonesia iya, bisa jadi beda juga gitu kan. Benar. Soalnya kan belum tentu sama. Ya, antar negara. Iya, itu kan Chi-Fi itu kan konsistensinya juga kadang-kadang suka beda-beda. Batch yang tahun ini bagus, batch yang tahun berikutnya jelek beda, gitu. Ada kayak gitu. Kadang-kadang juga, wah ini kaset yang tipe ini bagus. Oh ini tipe Pro-nya, pasti lebih bagus lagi. Enggak sih Bilance. Si Bilance tajam-tajam malah pedes dia. Malah enggak pas gitu malah. Ya bisa macam-macam lah gitu. Ya seru nih. Coba deh kalian tulis di komentar kira-kira butuh pembahasan yang lebih jauh lagi enggak nih soal ini. Takutnya nanti kalau kita ngelantur lebih jauh ntar udah mulai roaming nih. Jadi panjang ya. Panjang. Tapi anyway, thank you banget udah datang. Sudah mencerahkan di sini. Ya, oke. Semoga semuanya udah tercerahkan juga. Bicara soal audio, bicara soal TWS, AIM, headphone gitu ya. Bareng sama Fernanda Gunsan. Thank you. Sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi. See you.